Mengenal ukuran kemacetan. Kemacetan lalu lintas adalah ketika kecepatan di jalan menurun dan antrian kendaraan muncul sebagai akibat interaksi antar kendaraan di jalan. 3 cara yang mungkin untuk mendefinisikan kemacetan diidentifikasi. 1. Para ekonom umumnya mendefinisikan kemacetan sebagai adanya interaksi antara kendaraan di jalan. Akibatnya, semua jalan yang membawa volume lalu lintas yang signifikan memiliki beberapa tingkat kemacetan. 2. Pengguna merasakan jalan menjadi padat ketika kecepatan turun di bawah tingkat yang dapat diterima, yang mungkin berbeda dari orang ke orang, menurut lokasi dan dari waktu ke waktu. 3. Insinyur mengklasifikasikan jalan sebagai kemacetan ketika lebih banyak kendaraan yang mencoba menggunakan jalan tersebut daripada kapasitasnya jalan. Mengukur kemacetan dapat diukur dari kecepatan perjalanan, waktu tempuh, tundaan, tingkat layanan dan indeks kemacetan. Termasuk indeks waktu perjalanan, dan indeks waktu perencanaan yang diberikan oleh The Federal Highway Administration, FHWA. Kecepatan dapat diukur dari indeks reduksi kecepatan atau Speed Reduction Index, SRI, dan indeks kinerja kecepatan atau Speed Performance Index, SPI. Indeks reduksi kecepatan atau Speed Reduction Index, SRI, mewakili rasio penurunan kecepatan dari kondisi aliran bebas, yaitu untuk membandingkan jumlah kemacetan pada fasilitas transportasi yang berbeda dengan menggunakan skala berkelanjutan untuk membedakan antara tingkat kemacetan yang berbeda. Indeks reduksi kecepatan dihitung dengan nilai 1 dikurangi rasio kecepatan perjalanan aktual dengan kecepatan aliran bebas dikalikan 10. Kecepatan aliran bebas umumnya diambil pada kecepatan 85 persentil di luar jam puncak. Kemacetan terjadi ketika nilai indeks melebihi 4-5. Nilai kurang dari 4 menunjukkan kondisi tidak macet. Indeks kinerja kecepatan, SPI. Indeks kinerja kecepatan atau Speed Performance Index, SPI, dikembangkan untuk mengevaluasi kondisi lalu lintas jalan perkotaan. Nilai SPI berkisar dari 0 sampai 100 dapat ditentukan dengan rasio antara kecepatan kendaraan dan kecepatan maksimum yang diizinkan. Tingkat keadaan lalu lintas dapat diklasifikasikan dengan 3 nilai ambang 25 yaitu kemacetan parah, 50 untuk kemacetan ringan, dan 75 untuk jalanan lancar. Kecepatan perjalanan, laju perjalanan atau kecepatan perjalanan, travel rate, mengacu pada laju gerak untuk segmen jalan atau perjalanan tertentu yang dapat diwakili oleh rasio waktu tempuh segmen dengan panjang segmen. Tundaan. Ukuran tundaan terbagi menjadi tingkat tundaan dan rasio tundaan. Tingkat tundaan adalah tingkat kehilangan waktu untuk kendaraan yang beroperasi selama kemacetan untuk segmen jalan atau perjalanan tertentu. Kuantitas ini dapat memperkirakan kinerja sistem dan membandingkan kinerja aktual dan yang diharapkan. Dihitung dengan perbedaan antara tingkat perjalanan aktual dan tingkat perjalanan yang dapat diterima. Rasio tundaan, delay ratio, dapat dihitung dengan rasio delay rate dan travel rate aktual yang digunakan untuk membandingkan tingkat kemacetan relatif pada jalan raya yang berbeda. Rasio tundaan dapat digunakan untuk membandingkan tingkat mobilitas di jalan raya atau di antara berbagai moda transportasi. Ini mengidentifikasi pentingnya masalah mobilitas dalam kaitannya dengan kondisi aktual. Kekurangannya adalah mungkin ukuran ini sulit dipahami oleh publik karena hasilnya berupa angka tanpa satuan. Tingkat layanan atau level of service atau LOS adalah salah satu metode yang digunakan untuk menilai kinerja jalan yang menjadi indikator dari kemacetan. Dengan melakukan perhitungan terhadap nilai LOS, maka dapat diketahui klasifikasi jalan atau tingkat pelayanan pada suatu ruas jalan tertentu. Highway Capacity Manual, HCM, mengadopsi pendekatan LOS. Karena kesederhanaannya, LOS menjadi sangat populer dalam praktik di Indonesia digunakan dan dikenal sebagai MKJI 1997. LOS dapat ditentukan dengan berbagai kuantitas lalu lintas, seperti kepadatan, kecepatan, rasio volume terhadap kapasitas, dan laju aliran layanan maksimum. Indeks kemacetan, yang diukur dari indeks kemacetan relatif, atau Relative Congestion Index, RCI, dan indeks kemacetan ruas jalan, atau Road Segment Congestion Index. RCI dapat dihitung dengan membagi indeks kinerja kecepatan, SPI, rata-rata dengan 100 dikalikan proporsi keadaan tidak macet.
Keadaan tidak macet merupakan rasio antara durasi keadaan tidak macet dengan panjang periode pengamatan. Nilai indeks kemacetan ruas jalan berkisar antara 0 dan 1, dan semakin kecil nilainya maka ruas jalan tersebut semakin padat atau macet. The Federal Highway Administration, FHWA, mengukur kemacetan dengan lama kemacetan, indeks waktu perjalanan, dan indeks waktu perencanaan. Lama kemacetan adalah durasi atau lamanya kemacetan terjadi, yaitu jarak dibagi dengan kecepatan perjalanan. Travel Time Index, TTI, yaitu rasio waktu tempuh selama periode puncak dengan waktu yang diperlukan untuk melakukan perjalanan yang sama pada kecepatan aliran bebas. Nilai TTI dapat dihitung dari rasio waktu tempuh periode puncak dengan waktu tempuh aliran bebas. Indeks waktu perencanaan, Planning Time Index, PTI, digunakan untuk memperkirakan waktu tambahan yang harus direncanakan seseorang untuk perjalanan untuk memastikan kedatangan tepat waktu dengan kepercayaan 95%. Menghitung PTI yaitu membagi waktu tempuh dengan kepercayaan 95% dengan waktu tempuh aliran bebas. Misalnya, nilai PTI sebesar 1,5 berarti bahwa bagi seorang pelaku perjalanan, pelancong, untuk tiba tepat waktu 19 dari 20 kali, pelancong harus memberikan waktu 50% lebih banyak. Ini berarti 30 menit ekstra harus dianggarkan untuk perjalanan yang dalam kondisi arus bebas biasanya membutuhkan waktu 60 menit untuk tiba tepat waktu.